Jim. You do 100 men. Kill 100 men. One blow. Damn it. Luke's got snipers too, you know. They call him Mustafa. Eye for an eye. Fuck this. We need to shut this shooter down. It's him. He is out of our guys. You gotta take it now. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 9 yang membahas mengenai sejarah perang di Irak antara Amerika dengan kelompok terorisme, yaitu Al-Qaeda. Film yang akan kita bahas ini berjudul American Sniper. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 7,3 dari 10. Berlatar belakang melawan terorisme, film ini menceritakan tentang seorang penembak jitu angkatan laut yang bernama Chris Kyle. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan mengisahkan tentang anggota Navy SEAL bernama Chris Kyle. Kemampuannya sebagai penembak jitu sangat diakui dan tidak bisa diragukan lagi. Kita flashback kepada masa kecil dari seorang Chris Kyle. Kyle mendapatkan kemahirannya tersebut setelah sekian lama digembleng ayahnya yang memiliki hobi berburu. Oleh sebab itu, Kyle sudah terbiasa menembak sejak saat kecil. Bahkan Kyle dikenal sebagai cowboy rodeo di kampung halamannya, yakni Texas, Amerika Serikat. Di usia dewasanya, Kyle memutuskan untuk mendaftar sebagai pasukan Navy SEAL, dan setelah mengikuti beberapa latihannya, termasuk latihan menembak, serta telah lolos seleksi juga. Kemudian Kyle mendapatkan jatah tugas menjadi penembak jitu atau sniper. Saat Kyle mendapatkan tugas perdananya, Kyle memutuskan menikahi perempuan bernama Taya Renai. Singkat cerita, Kyle besertakan kawan-kawannya ditugaskan di Irak untuk mencari pimpinan organisasi Al-Qaeda. Al-Qaeda telah dituduh as sebagai otak dari penghancuran menara kembar WTC pada insiden 11 September 2001 lalu. Tugas dari penembak jitu sendiri adalah menjaga marinir ketika sedang melakukan penyisiran. Meskipun kota ini sudah dievakuasi, tetapi pejuang milisi atau organisasi Al-Qaeda masih ada di sini. Singkat waktu, sampailah Kyle CS di titik lokasi. Kyle membidik dengan menggunakan snipernya dari gedung dengan cara bersembunyi. Tidak lama muncul seorang wanita dengan anak laki-laki di ambang pintu gedung sambil berjalan menuju konvoi. Kyle melaporkan wanita dan anak lelaki itu karena tampaknya wanita tersebut seperti membawa sesuatu. Beruntungnya serangan itu tidak memakan korban jiwa dari marinir as berkat aksi heroik dari seorang Chris Kyle. Kyle dan kawan-kawannya selepas tugas di hari ini memutuskan untuk beristirahat di camp militernya. Chris Kyle kembali bertugas sebagai penembak jitu untuk menjaga para marinir yang tengah melakukan penyisiran.
Operasi terkadang berlangsung hingga malam hari, dan ini adalah pejuang milisi yang tengah berusaha untuk melawan tentara Amerika. Marinir harus menyisiri satu persatu gedung atau rumah warga untuk mencari musuh mereka. Yang menjadi kesulitan di sini adalah Al-Qaeda bekerja sama dengan warga di sini, sehingga hal itu menjadi kesulitan tersendiri bagi marinir. Sangat sulit membedakan mana pribumi dan mana musuh. Selain itu, musuh Amerika juga mempunyai penembak jitu bernama Mustafa. Mustafa telah 3 kali menjuarai Olimpiade menembak, jadi skillnya tidak usah diragukan lagi. Marinir tidak tiap hari bisa kembali ke markas militer, tetapi terkadang marinir memutuskan untuk beristirahat di wilayah musuh. Dari misi ke misi, aksinya sebagai sniper semakin terlihat dengan banyaknya korban yang telah dibunuhnya, hingga Kyle pun diberi gelar sebagai sang legenda. Singkat cerita, Kyle telah menjalani tugas ini selama kurang lebih 7 bulan, dan kini istrinya Kyle tengah hamil besar. Pada saat menjalankan operasi, Kyle terkadang mencoba menghubungi istrinya, begitupun sebaliknya. Kyle sangat berharap anak pertama adalah anak laki-laki yang tidak cengeng dan tidak bertulang lunak. Dalam rapatnya ini, marinir ditugaskan untuk membunuh Zarqawi yang merupakan pimpinan militan Islam Al-Qaeda. Zarqawi harus dibunuh karena terlibat dalam serangkaian serangan, termasuk pembunuhan tentara dan polisi, serta beberapa penduduk sipil. Namun, untuk menangkap Zarqawi bukanlah hal yang mudah, karena Zarqawi rela membayar mahal agar anggotanya senantiasa melindungi, termasuk adanya Mustafa si penembak jitu yang lincah. Selepas rapat, Kyle memutuskan untuk ikut turun langsung bersama para marinir. Tetapi keinginan Kyle itu ditolak karena para marinir merasa lebih aman jika Kyle bersama snipernya untuk menjaga marinir. I'm gonna go clear houses with Marines. Melihat marinir yang terluka, hal itu membuat Kyle ingin merasakan apa yang marinir rasakan saat melakukan tugas. Kyle di sini ikut turun langsung dengan menyisiri gedung-gedung yang ada yang diduga menjadi tempat persembunyian dari seorang Zarqawi. Marinir langsung menangkap semuanya yang ada di sini. Pria yang bernamakan Yeyen ini terlihat seperti ketakutan, dimana ternyata dalam interogasinya ini, Yeyen takut jika Al-Qaeda melihat keluarganya berbicara dengan militer Amerika. Maka keluarganya akan dijadikan contoh kekejaman Al-Qaeda di depan umum. Marinir akan menjamin keselamatan keluarga ini jika Yeyen mau memberitahukan di mana Zarqawi berada. Tidak hanya itu, Marinir juga akan memberikan $100.000 untuk keluarga ini. Jika marinir menemukan Amir Halapanus, maka sudah pasti marinir dapat menemukan Zarqawi, ucap si Yeyen. Lalu para marinir pun kembali ke campnya. Selepas berkoordinasi, para marinir pun kembali melanjutkan operasinya dengan tujuan awalnya menemui si Yeyen. Kyle yang tengah menelpon sang istri dikagetkan oleh Mustafa yang mampu menembak dengan tepat targetnya, sehingga baku tembak pun sulit untuk terelakkan. Grab the money, get to the truck! Chris! Requesting QRF. Marinir mengirimkan koordinatnya untuk meminta bala bantuan. Kyle yang merupakan penembak jitu juga sadar jika ia nongol maka kepalanya bisa saja di headshot. Kemudian inisiatif pun dilakukan oleh Kyle dengan melemparkan bom asap, lalu keduanya pun pergi dari posisi tersebut. Di samping itu, istri Kyle hanya bisa panik mendengar baku tembak yang sedang berlangsung. Keberadaan Kyle di sini berhasil terendus oleh Mustafa. Pada saat yang sama, keluarga dari si Yeyen yang sempat diinterogasi oleh marinir kini dieksekusi oleh Al-Qaeda di depan umum karena ketahuan. Di samping itu, terjadi duel di antara dua penembak jitu yang kedua namanya sudah diakui dan tidak diragukan lagi. Fuck you! تكلم معاهم تموت معاهم. Tugas untuk sementara ini harus tertunda karena banyak korban jiwa yang berjatuhan dari pihak marinir, dan itu diakibatkan oleh penembak jitu yang menjuarai Olimpiade selama 3 kali berturut-turut.
Tibalah waktunya untuk KLCS berjumpa dengan istrinya yang sudah disambut di bandara. Sayangnya, di setiap peperangan tidak semua yang bertugas dapat kembali pulang bertemu dengan keluarganya. Lebih tepatnya, mereka telah gugur di medan laga demi negaranya. Tidak berselang lama, Taya pun melahirkan anak pertamanya, pria kecil yang sangat dinanti-nantikan oleh pasangan ini. Selama libur bertugas, Kyle sering kali menonton acara televisi yang menyaksikan para marinir atau rekan-rekannya dihabisi oleh Mustafa dalam senyapnya. Apa maksudnya? Mustafa hari demi hari bertugas untuk membunuh marinir tanpa diketahui oleh marinir. Singkat cerita, Kyle kembali bertugas dan pencarian terhadap Zarqawi masih berlangsung. Operasi dilakukan di malam hari dengan seperti biasa menyisiri satu persatu gedung di sini. Marinir memasuki gedung dan tanpa pikir panjang marinir langsung mengamankan pemilik rumah ini dan meminta kepada mereka untuk tidak memberikan perlawanan. Mereka diinterogasi oleh para marinir dengan pertanyaan apakah mereka mengenal orang ini. Dijawablah oleh mereka semua dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengenalnya. Selama di gedung ini, marinir berhasil menangkap gambar dan mengetahui lokasi dari seorang Mustafa. Marinir takut dengan Mustafa, Al-Qaeda takut dengan Chris Kyle sang legenda. Masih di malam yang sama dengan gedung yang sama, keluarga ini mengajak para marinir untuk makan bersama. Ketika tengah makan, Kyle menemukan sebuah kejanggalan dari si pria penghuni rumah ini. Kyle lalu berpura-pura mencuci tangan. Padahal faktanya Kyle berusaha untuk membongkar apa yang tengah disembunyikan oleh keluarga ini. Tidak membutuhkan waktu lama, Kyle menemukan tempat persembunyian senjata besertakan amunisinya. Di tengah makannya, Kyle langsung menarik si pria dengan menunjukkan barang bukti bahwa pria tersebut ternyata adalah pejuang milisi dan bukan warga biasa. Marinir memberikan keringanan kepada si pria. Agar si pria tersebut tidak dihukum, maka pria tersebut harus membantunya memasuki gedung restoran, di mana di dalam gedung restoran itu terdapat musuh marinir. Si pria setuju dengan tawaran itu, lalu para marinir bersiap pada posisinya masing-masing. So team set. He's knocking. Singkat cerita, Al-Qaeda dengan kejamnya menghabisi para marinir yang tertangkap. Dan kekejaman itu bahkan seringkali didokumentasikan dan diperlihatkan terhadap Amerika. Tiba-tiba saja, para marinir dikagetkan dengan kehadiran musuh yang tidak kunjung habis. Amir Halapanus yang merupakan salah satu orang terpenting di Al-Qaeda berusaha untuk melarikan diri, tetapi selang kurang lebih 3 tahun, Kyle kembali ke Amerika untuk sekadar melepas rindu terhadap keluarganya. Kyle kini mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya adalah anak laki-laki, dan anak keduanya adalah perempuan. Singkat waktu, Kyle kembali bertugas. Di sini Kyle CS berusaha mengikuti kurir Al-Qaeda, yang diduga kurir itu akan mengantarkannya ke Zarqawi. Keberadaan marinir berhasil diketahui oleh pejuang milisi yang berada di atap. Dengan segera, si pria memberikan informasi ini kepada Mustafa untuk bersiap. Ketika sudah memasuki markas Al-Qaeda, barulah KLCS mulai ditembaki. Sial, tembakan yang dilepaskan oleh Mustafa tidaklah sia-sia. Singkat cerita, sebagian marinir memutuskan untuk sementara mundur dan memprioritaskan Bigles, orang yang tertembak di bagian mata. Di mobilnya, KLCS berusaha untuk menguatkan seorang Bigles. Bigles sendiri langsung ditangani di tenda medis. Setelah melalui diskusi panjangnya, marinir memutuskan untuk kembali beroperasi di hari ini juga. We're going back out.
Eye for an eye. Don. Go. Clear. All the way clear. On the left. Mark's gone, bro. Sayangnya, nyawa Mark sudah tidak lagi dapat tertolong. Mark dimakamkan secara militer di makam pahlawan dengan dihadiri rekan-rekannya, termasuk Cal yang hadir bersama istrinya. Hey, buddy. Sebelum kembali menjalani tugas, Cal sempat menjumpai Bigles yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Amerika Serikat. Melihat kondisi sahabatnya seperti ini, Cal mempunyai dendam tersendiri terhadap Mustafa, orang yang telah membuat sahabatnya seperti ini. Cal kembali menjalani tugasnya. Di saat Cal tengah sendiri, lalu ia dihampiri oleh rekannya. Kita panggil saja Pogba. Pogba memberikan kabar buruk bahwa Bigles sahabatnya telah meninggal dunia. Spontan Cal pun kaget karena sebelum berangkat, Cal sempat mengunjungi sahabatnya. Di atap gedung ini, Cal dengan snipernya mencoba menjaga para marinir dari musuh. Dalam rapatnya ini, marinir merencanakan sebuah operasi khusus untuk membunuh Mustafa yang bisa dibilang operasi ini termasuk operasi berbahaya bagi marinir itu sendiri. Berangkatlah marinir dengan membawa 3 mobil yang kurang lebih di dalamnya terdapat 20 pasukan, serta operasi ini dibantu oleh drone pengintai sebagai pengawas dari marinir. Set security. Shot came from the east. Cal sebagai penembak jitu mampu memprediksi dari arah mana tembakan itu berasal. Kemudian ia pun merubah posisinya. I got something 1,900 yards out. Correction is 2,100 yards out. It's him. A mile, impossible shot, Chris. Sebelum menembak target, Cal meminta bala bantuan, dan bala bantuan akan datang dalam 20 menit. Cal tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini, meski dalam tanda kutip ini sangat berisiko. Copy that, ET on quick reaction forces 20. It's your call, Chris. If you got it, take it, man. Do it for bagels. Tango down. Mission accomplished. Bagels would be proud. You just fucked us, legend. Yap, operasi ini sukses, tetapi posisi marinir yang berada di atap gedung saat ini benar-benar tidak diuntungkan. Marinir yang berada di gedung kini dikepung dari berbagai sudut oleh pihak musuh. Marinir dengan segera bersiap pada posisinya masing-masing untuk menyambut kedatangan musuh. Yeah, let's go. Come on. Be advised, you have enemy approaching all directions of your pod. Get some motherfuckers!
Marinir dibuat kewalahan oleh musuh mereka yang terlalu banyak. Tidak berselang lama dari berlangsungnya pertempuran, kemudian badai pun datang menghampiri. Yang jelas kedatangan badai ini ada plus minusnya. Marinir sendiri mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Singkat cerita, Kyle mulai bertugas dari tahun 1999 hingga 2009. Dan kini, Kyle kembali kepada kehidupan normalnya bersama keluarganya. Kyle sesekali mengajak putrinya untuk liburan dan sesekali juga mengajak putranya untuk berburu. 2 Februari 2013, ini adalah hari terakhir Kyle bermain dengan keluarga tercintanya. Sebelum Kyle dibunuh oleh mantan marinir yang menderita gangguan stres pasca trauma. Sang istri benar-benar tidak nyangka bahwa ternyata hari itu adalah hari terakhir untuk ia dapat berjumpa dengan suaminya. Amerika pada hari itu berduka dengan meninggalnya penembak terbaik dalam sejarah Amerika. Kyle meninggal di usianya yang terbilang masih cukup muda, yaitu 38 tahun.